Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ciao An. Salam sejahtera, saya sangat senang dan bersyukur bisa hadir di tengah-tengah keluarga GKT Kanaan Kediri di sini ya. Natal kemarin saya ada di Bethlehem. Saya bersyukur tiap tahun bisa ke Bethlehem ya. Ke GKT Bethlehem maksudnya. GKT Lawang itu GKT Bethlehem ya. Itu gereja saya mulai dari kecil ya. Lalu tutup tahun kebaktian di GKT 3 Pos PI Araya di Malang, karena rumah saya di Araya, jadi tutup tahun di sana dan buka tahun tidak sempat ibadah. Ya, mungkin sebagian kita tahu tanggal 23 Desember kemarin saya bersyukur, ya kami tidak pernah mengharap-harapkan seperti apa, tapi Tuhan memberikan anak yang kedua. Ya, jadi anak yang pertama nunggu 10 tahun, anak yang kedua beda 7 tahun. Umur saya sekarang 74. Tapi Tuhan kasih di umur yang seperti ini seorang baby. Saya sangat bersyukur ya, 23 Desember kemarin tidak bisa melayani Natal di GKT Sumbawa. Waktu itu mereka sempat ingin supaya saya melayani di sana. Tetapi akhirnya saya bersyukur karena Tuhan memberikan baby ini. Dan hari ini saya boleh tahun baruan minggu pertama dengan saudara-saudara di Kanaan, ya, dari Mesir ke Kanaan, saya selalu ingat akan hal itu. Ya, kemarin saya sempat mampir, saudara, bisa dikeluarkan nextnya. Slide-nya, ya, ini saya ingat peletakan batu pertama itu saya juga bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saya cari-cari fotonya di WhatsApp yang saya miliki, kalau tidak salah 22 Juni, ya, tersave itu 22 Juni 2022. Kita bersama-sama meletakkan batu pertama di tempat yang lama. Ya, kemarin saya ke sini saya sempat lewat mampir, tinggi besar gitu ya. Dan saya mendapatkan informasi di grup penatua WhatsApp maupun dari pendeta Irin dan teman-teman, kita masih terus berdoa untuk sebidang rumah yang sedang akan kita beli dan sebagainya ya. Yaitu saya yang lagi bawa batu mau saya lempar. Next ya, ini terakhir ya. Kebetulan Pak Yosua waktu itu ketua ya. Oke, lalu saya hadir dengan Bapak Sabta sebagai BP Sinode. Saya terus berdoa dan berharap kami di Sinode juga ya. Dr. Novian sangat aktif memberikan progres perkembangan GKT Kanaan melalui informasi-informasi. Kita percaya kita sedang membangun rumah Tuhan. Amin. Karena itu kita percaya ya, meskipun mungkin kita harus pelan-pelan, setahap demi setahap, tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Ya. Mungkin sekali waktu kita bisa ibadah sekali di sana, di gedung meskipun belum selesai, kita mungkin pakai terop atau gimana, saya tidak tahu kondisinya, supaya kita berdoa bersama dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan gedung gereja yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Ya. Saya ajak hari ini kita merenungkan satu tema, ya saya tidak akan berpanjang sekali untuk menyampaikan firman ini karena kita nanti akan melantik majelis dan sebagainya. Dari Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka bagian firman Tuhan ini. Lukas 13 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita. Saya mengambil satu tema yaitu melayani dan mengalami Tuhan. Saya ingin mulai awal ini kita mulai berpikir dan merenungkan ketika kita bicara soal melayani itu bukan hanya pelayan-pelayan yang akan kita lantik, tetapi kita semua yang menjadi murid-murid Tuhan yang sudah mengalami anugerah keselamatan, meterai ahli waris kerajaan surga itu sudah ada dalam diri kita yaitu Roh Kudus. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk semua melayani Tuhan. Tetapi sayangnya seringkali terjadi, kita melayani Tuhan tetapi kita tidak mengalami Tuhan. Sehingga kita capek, kita letih dengan seluruh pelayanan kita lakukan. Karena kita tidak mengalami Tuhan. Bahkan ada satu hal yang tragis. Yaitu Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu. Itu yang akan kita renungkan hari ini. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingin kita mencoba masuk di dalam teks yang kita baca dan kita akan hayati bagian-bagian yang kita baca ini. Sekaligus kita akan nanti merefleksikan kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi dalam teks ini, ya. Sad ending atau happy ending.
gitu ya. Lukas 13, 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, ayat 22, 23 ini merupakan prolog pengantar. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus ini keliling ke semua tempat. Ya, dari desa kota itu gambaran-gambaran Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan pelayanan harus di tempat yang ramai, harus banyak orang, enggak. Tapi ke tempat terpencil dan sebagainya. Di situ orang mencari Injil, di situ Tuhan memberitakan. Lalu dalam tiap-tiap dia memberitakan Injil itu selalu ada dialog. Karena dia adalah guru, ya, orang menyebut dia guru saat itu dan seperti akan guru pada zaman itu, mereka terbiasa berdialog untuk mendengarkan ajaran seperti apa yang disampaikan. Nah, salah satunya ini, orang ini bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya, tentunya pertanyaan ini berkaitan dengan konteks di atas-atasnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakan kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami ini telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan di luar. Dan orang akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan kisah ini, tadi saya menyebutkan dengan dua pilihan, sad ending atau happy ending. Bagi orang-orang yang punya sebuah pengharapan bahwa selama ini melayani Tuhan. Selama ini kami secara pribadi dalam diri kami punya sebuah keyakinan bahwa kami ini mengenal Tuhan. Kami murid Tuhan. Kami ikut Tuhan. Bahkan capek-capek kami melayani akan Tuhan. Next, ya. Ini yang dikatakan oleh orang-orang itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sorry, terlalu cepat. Sorry. Kembali dulu. Kembali satu slide, bisa? Saya arahkan dari sini, tidak bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 13 ini, ya, orang itu berkata, orang-orang itu akan berkata, kami telah makan, kami telah minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di kota-kota kami. Ada sebuah pengharapan dari orang-orang ini. Ya kalau saya bayang-bayangkan itu mereka ini adalah orang-orang yang selama ini mengikut Tuhan. Dan kalau mereka mengatakan kami ini telah makan dan minum di hadapanmu. Itu artinya adalah orang-orang yang selama ini menikmati berkat-berkat Tuhan dengan apa? Menikmati roti yang cuma 5 dan cukup untuk 5.000 orang itu. Dan di kisah yang lain untuk 4.000 orang. Dan ikut makan bersama-sama dari ikan yang cuma 2 itu. Cukup untuk 5.000 orang. Bahkan untuk anak-anak, bahkan lebih sampai 12 bakul. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang
mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Dan sekali lagi kalau saya membayangkan peristiwa dan kisah Tuhan Yesus ini kalau kita bandingkan mungkin dengan tokoh zaman sekarang gitu ya. Kalau sungguh-sungguh secara lahiriah dia ada di tengah-tengah kita saat ini, keliling ya. Dari Bethlehem, GKT Bethlehem, lalu ke Batu, GKT Sinai, ya ke Gunung Sinai, ke Kanaan ya dan sebagainya. Itu pasti kita akan cari ini Tuhan Yesus. Kita akan ikut terus kemana Tuhan Yesus pergi, ke desa, ke kota, kita akan ikut. Kita akan ikut makan, minum dengan dia karena kita berkata, wah nanti di sana ada berkat, ada mujizat, bahkan ada kesembuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Nah saya tambahkan sedikit saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di dalam konteks perkataan-perkataan yang disampaikan di dalam bagian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu Tuhan Yesus juga banyak berbicara. Itu karena dia mencela ahli Taurat orang-orang Farisi. Yang mereka boleh dikatakan lebih dahulu menyatakan sebagai orang-orang rohani. Dan mereka juga tentunya ikut dengan Tuhan Yesus meskipun juga mereka punya motivasi-motivasi yang keliru. Mereka seringkali berdialog juga dengan Tuhan Yesus tetapi apa? Tujuannya untuk menjebak, untuk menyalahkan, untuk mencari hal yang keliru daripada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan bahwa kami ini adalah apa? Orang yang sudah mengikut engkau, melayani engkau. Kami sudah makan dan minum di hadapanmu. Melihat Tuhan Yesus sendiri, merasakan Tuhan Yesus sendiri, seperti apa yang dia lakukan dan sebagainya. Itu sebuah pengakuan dari mereka. Tetapi ironis ya, pintu itu dibuka, Tuhan itu kemudian berkata kepada mereka, next ya. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Sad ending bagi orang-orang ini. Sebuah keyakinan yang selama ini mereka simpan, mereka yakini. Nanti kami adalah orang-orang yang berbahagia menikmati sukacita di sorga. Karena pintu dibukakan, tuan rumah itu akan mempersilahkan kami masuk untuk makan minum bersama-sama dengan dia. Tetapi ternyata Tuhan itu mengatakan hal yang sangat-sangat mengerikan. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin hari ini sungguh-sungguh kita mulai merenungkan di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, bahkan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan bagian-bagian ini betul-betul menjadi sebuah tema perenungan ya, yang kemudian saya sodorkan kepada Pendeta Irin. Kemudian dikatakan silahkan menyampaikan firman ini. Sekaligus juga menjadi refleksi bagi saya secara pribadi. Sebagai orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau saya catat di dalam buku harian saya ya, nanti Selasa ini kami BP Sinode akan pergi ke mana? Ke Bima. Ya. Doakan setelah kita membeli tanah di Bima di NTB, sudah selesai dibangun saudara. Dengan perjuangan juga yang tidak mudah. Ya, karya Tuhan luar biasa. Nanti hari Kamis kita resmikan. Ya. Lalu teman-teman BP Sinode mengatakan, mumpung ke Bima yuk kita visitasi. Ya, jadi nanti Kamis ketemu dengan GKT Ampenan dan GKT Cakra di Lombok. GKT Bima dan GKT Sumbawa. Mereka kebetulan datang untuk meresmikan. Kami siang peresmian, siang itu kami langsung pergi ke Ampenan dan ke Cakra. Ya, untuk kami bertemu dengan rekan-rekan Ampenan dan Cakra. Setelah itu Jumat pagi kami langsung ke Denpasar. Ketemu dengan rekan-rekan di GKT Denpasar di Bali. Ya. Ini saya sambil memperkenalkan juga GKT buat kita semua. Banyak anak-anak muda mau belajar studi di luar kota, luar pulau, ke Bali dan sebagainya. Ketemu saudara-saudara di sana, pasti saudara akan disambut, diperkenalkan. Jadwal ada melayani ke sana kemari. Tapi kalau sampai ini yang terjadi, sebuah penolakan. Aku tidak kenal kamu.
Enyahlah pembuat kejahatan. Bahkan apa yang selama ini menjadi sebuah keyakinan akan pesta bersama-sama dengan Bapa di surga, yaitu anugerah keselamatan, ternyata tidak dinikmati. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena melayani Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan. Next, ini kalimat yang inti. Banyak orang mengaku murid-murid Tuhan, melayani Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga pelayanannya menjadi sia-sia. Itulah sebabnya saya ingin kita mulai awal ini mulai merenung-renungkan. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang menjadi penatua, menjadi pengurus juga sudah 2-3 periode ya toh. 2 tahun kali 3 periode berarti sudah 6 tahun ya. Nanti berhenti sebentar lalu bisa dipilih lagi ya. Bahkan ada yang senior-senior yang sudah melayani Tuhan dan sebagainya. Ini perlu menjadi sebuah modal untuk kita diingatkan di awal tahun ini. Saya percaya kita semua punya kerinduan terus giat melayani Tuhan. Tetapi kita juga harus meyakinkan diri kita bahwa saya harus juga mengalami Tuhan. Supaya kita tidak mengalami peristiwa yang ngeri ini. Peristiwa yang mengenaskan ini. Saya rindu kita membaca kalimat ini ya. 1, 2, 3. Sebagai murid Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Sekaligus saya harus mengalami Tuhan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Sebagai murid Tuhan, saya harus melayani Tuhan. Sekaligus saya harus mengalami Tuhan. Coba ngomong kiri kanan. Anda harus mengalami Tuhan. Gitu. Coba ngomong kiri. Anda harus apa? Anda harus mengalami Tuhan. Melayani Tuhan oke, tetapi juga harus apa? Mengalami Tuhan. Itu yang akan kita renungkan juga. Saya akan renungkan juga secara cepat ya tentang mengalami Tuhan ini betul-betul. Supaya kita tidak kehilangan sukacita bersama-sama dengan Bapa di surga. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus renungkan bagian ini. Mengalami Tuhan itu artinya apa? Next. Saudara melayani Tuhan, saudara sibuk dengan urusan ini itu di gereja. Ya. Bahkan tadi malam kita melakukan pembinaan dengan para majelis ya. Jangan sampai Senin sampai Sabtu ditambah Minggu. Tiap hari ke gereja. Kecuali satu orang yang saya tahu. Siapa yang tiap hari ada tugasnya harus nengok pembangunan gereja. Siapa tiap hari? Pak siapa? Pak siapa? Pak Adi Wijaya. Saya hampir tiap hari. Masih terus enggak? Mana Pak Adi? Pak Adi ada ya? Masih terus ngecek ya Pak Adi ya? Wah ini progresnya sampai seberapa dan sebagainya. Gereja Bima itu juga waktu dibangun itu juga ada di kita punya grup Yayasan Kristen Aletheia Indonesia YKI itu hampir tiap hari itu diposting oleh orang yang ada di Bima ya, tentunya ada panitia pembangunan. Jadi di video hari ini ya, saya lihat yang kemarin, hari ini kita lagi memperbaiki jalan masuk. Nanti dipasang karpet merah karena Pendeta Suwanton yang akan lewat gitu ya. Kami sedang pasang pagar gitu ya. Saudara kita capek-capek melayani Tuhan, oke, tetapi kita perlu mengalami Tuhan. Apa artinya mengalami Tuhan? Yaitu saudara perlu tetap punya hubungan yang dekat dengan Bapa. Taat melakukan kehendaknya dan menjauhi segala kejahatan. Itu tadi disampaikan di dalam bagian ini. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, saya mengutip dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28, ya, saya akan bacakan untuk kita yang ada di layar LCD ini. Matius pasal 7 ayat 21, ini mirip-mirip meskipun dikutip dalam bentuk atau bagian yang lain karena 4 Injil itu dilihat dari banyak sudut pandang. Oh Matius ngelihat seperti ini, Lukas, Markus dan sebagainya seperti ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lu perhatikan ayat-ayat ini harus saudara renungkan sungguh-sungguh. Kita mulai awal tadi nyanyi ya toh. Itu kita seringkali nyebut, oh Tuhan, 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 Tuhan.
Karena di dalam hati kita wis yakin Tuhan itu juru selamat dan pasti saya mendapatkan anugerah keselamatan. Betul, tetapi harus hati-hati. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu yang masuk ke dalam kerajaan surga dikatakan apa? Melainkan yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Kita melayani Tuhan, kita capek melayani Tuhan, kita mungkin juga menunjukkan secara fisik bahwa kita ini, oh dia Tuhanku, dia juru selamat. Tapi kalau saudara tidak melakukan kehendaknya, bahkan dilanjutkan di sana, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan kami telah bernubuat demi namamu. Lo perhatikan ya, menyampaikan firman, bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu, ini sindiran untuk murid-murid Tuhan juga. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi aku akan terus terang. Nah kalimatnya sama dengan yang tadi dalam catatan Injil Lukas. Aku tidak pernah mengenal kamu karena kamu semua ini pembuat kejahatan. Hidupnya tidak dekat dengan Bapa. Tidak mengenal Bapa yang sesungguhnya. Sehingga hidupnya penuh dengan kejahatan. Maka semua pelayanan dan semua pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu sia-sia. Saudara, ini satu teguran yang penting bagi kita. Sebagai orang-orang percaya, kita punya Bapa dan kita ini anak-anaknya. Kita perlu semakin hari itu semakin mengenal Bapa kita, semakin dekat dengan Bapa kita. Ya, saya percaya dari tahun ke tahun, di awal-awal tahun khususnya, kita selalu doanya, Tuhan berikan kepadaku kekuatan demi kekuatan yang baru untuk menjalani tahun yang baru. Ya, bagi banyak pengusaha tahun 2025 ada angka persen yang ditakuti yaitu 12% gitu ya. Mungkin nanti akan 11% ya 12%. Kemarin saya mampir di makan sate di Pak Slamet di Pare. Gitu ya. Ada 2 orang muda, rupanya mereka juga pengusaha-pengusaha gitu ya. Lalu sebagian ngomong, alah paling 11% itu ya cuma awal-awal saja, nanti pun ya akan jadi 12. Itu tujuannya untuk meredam gitu ya. Apapun yang terjadi, saudara sekalian, banyak orang gentar, takut dan sebagainya. Saya ingin mengatakan seperti ini maksud saya. Kalau kita semakin mengenal Bapak kita, kita makin dekat dengan Dia. Maka sebenarnya makin hari kita itu makin kuat. Makin hari kita itu makin mantap. Makin hari itu kita itu makin kokoh. Karena kita tahu Tuhan kita. Kita tahu Bapak kita. Apalagi kalau kita melihat perjalanan 2024 dan tahun-tahun yang tanda kutip tidak menyenangkan bagi kita dengan adanya COVID dan sebagainya. Dia Bapa yang sudah memberikan kekuatan pertolongan. Bahkan saudara boleh merenungkan kisah-kisah hidup saudara, satu persatu peristiwa-peristiwa hidup di mana saudara mengalami karya Tuhan. Mengalami kekuatan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya. Saya pun juga mengalami kekhawatiran. Waduh, umur 74. Nanti anakku gede dikit, nanti ini kakeknya ya. Nanti saya umur 60, anakku baru masuk SMA ya. Saya sudah waktunya pensiun, nanti biayanya gimana? Loh, itu betul-betul realita, saudara. Saya ngomong dengan istri saya, merenungkan. Karena kita kan merencanakan hidup kan boleh ya toh. Tetapi saya dengan istri saya berkata, kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Tuhan yang memberi. Tuhan pasti memelihara anak-anak kita. Saudara, kita harus dekat dengan Bapak. Sehingga kita tahu kehendak Bapak bagi kita itu apa untuk hidup kita. Saudara, terus terang dalam beberapa waktu ini ketika anak saya yang kedua ini punya adik. Dia lebih dekat lagi kepada saya. Dan saya juga merasakan kok dia makin dekat kepada saya. Mungkin karena mamanya dekat dengan adiknya gitu ya perhatiannya. Tapi dia dekat dengan saya sekalian. Saya kalau sudah pakai baju ya, jam 6, jam 7 pakai baju rapi. Papa mau Zoom ya, gitu ya. Mau Zoom ya, mau pertemuan online itu. Karena pertemuan online. Lalu kalau saya pakai baju yang rapi sedikit gitu, Papa mau pergi pelayanan ya. Malam-malam saya juga punya komunitas, sudah sekalian komunitas ngopi dari teman-teman komunitas gitu ya. Saya kalau sudah mau naik sepeda motor, mau keluar itu, anak saya begini, Papa ojo pergi, Papa ojo pergi. Saya enggak pergi saudara.
Ya, karena orang berkata anak ngomong wis lebih baik dituruti, betul lah ya. Nanti ono opo-opo atau gimana gitu ya. Tidur juga dengan saya sekarang, ya. Dan sebagainya. Apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Bapak kita? Saya percaya kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Bapak kita, kita tahu apa yang menjadi kehendaknya atas hidup kita. Bahkan saudara sekalian, kita akan menghindarkan segala hal yang jahat. Karena di sana dikatakan teguran Tuhan sangat. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah kita perlu merefleksi. Mengalami Tuhan itu artinya hidup kita ini dekat dengan Bapa kita. Mengerti kehendaknya. Menjauhi segala kejahatan. Tuhan Yesus menegur ahli Taurat orang Farisi. Mereka banyak tinggal di bait suci. Bait suci itu dianggap tempat kediaman Allah. Mereka meyakini dirinya, kami ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Karena kami tinggalnya dekat dengan bait suci. Bahkan tiap hari ke bait suci. Siapa yang rumahnya di jalan Yosudarso ya gereja kita. Wah, omahku ini cedek gereja loh. Aku ini orang suci loh. Omahmu di daerah kono ya jauh sana Dandangan atau mana. Saya ingin Dandangan karena dulur saya di Dandangan gitu ya. Oh kamu ini jauh dari itu. Ahli Taurat itu punya keyakinan seperti itu. Tiap-tiap hari kami di bait suci. Kami dekat dengan Tuhan, kami orang suci. Melayani Tuhan. Melayani umat. Umat datang mengaku dosa. Kami menerima, mengampuni mereka bak persembahan dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus justru menegur mereka. Matius 23, Tuhan Yesus menegur mereka sedemikian keras dengan kata celakalah kamu. Dan yang selalu saya ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, celakalah kamu ini. Seperti kuburan, luarnya dilabur putih, tetapi dalamnya apa? Penuh tulang belulang, busuk, kotor dan sebagainya. Ironis. Orang-orang yang melayani Tuhan. Mengaku melayani Tuhan tapi seperti itu. Next ya. Yang kedua. Ini bagian kedua juga. Yang sangat penting. Mengalami Tuhan itu artinya menjaga spiritualitas hidup kita. Dan selalu mengusahakan untuk mengalami pertumbuhan rohani setiap waktu. Saudara melayani Tuhan. Saudara secara fisik sibuk dengan banyak hal. Ya. Jangan lupa juga, saudara harus mengalami Tuhan. Artinya apa? Spiritualitas saudara harus bertumbuh. Kehidupan saudara harus senantiasa mengalami perubahan demi perubahan setiap waktu. Dan sekali lagi saya memakai contoh daripada Paulus ini. Ya. Dia menggambarkan kehidupannya ini seperti sebuah pertandingan. Dia belajar terus menguasai diri, melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya untuk bisa meraih kemenangan. Next, mungkin ada gambarnya, ya next ya. Nah ini ya. Dulunya dia seorang pembinasa, penghujat Tuhan. Ya, seorang yang kejam terhadap murid-murid Tuhan dan tentunya kejam terhadap Tuhan sendiri. Menyangkali Tuhan dan sebagainya dan kita tahu semua peristiwanya. Tadi malam juga sempat saya kutip di pembinaan majelis. Dia senang melihat orang-orang Kristen itu mati dibunuh, mati disiksa. Dia senang melihat Stefanus itu mati dilempari batu. Lo perhatikan, orang yang paling kejam. Ya. Lebih kejam mungkin dari orang-orang yang selama ini mungkin ada di sekitar kita yang bunuh ini, bunuh itu dan sebagainya. Tetapi perhatikan, ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami akan Tuhan. Dia menjadi pembela dan pemberita Tuhan yang luar biasa. Dia menuliskan banyak surat-surat, tulisan-tulisan yang itu dikirimkan kepada jemaat-jemaat. Itu dituliskan kepada orang-orang Kristen. Untuk apa? Untuk melayani akan Tuhan. Dia yang awalnya seorang pembinasa, penghujat Tuhan. Yang mungkin saya bayang-bayangkan kalau kita ketemu dia gitu. Ayo. Ono Saulus ini. Nanti kita dibunuh sama dia.
ternyata sekarang menjadi seorang yang hidupnya penuh dengan sukacita. Menasehatkan damai sejahtera. Di dalam kitab Kolose dia menyatakan tentang manusia baru yang selalu apa? Hidupnya penuh kasih, mengasihi, mengampuni. Bahkan di tengah-tengah penjara dia bisa menuliskan bersukacitalah. Loh ini loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan. Paulus melayani Tuhan tetapi juga mengalami Tuhan. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan. Nah sekarang coba tanya pada diri pribadi. Apakah saudara juga mengalami perubahan yang seperti Paulus ini? Mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga makin hari makin berubah. Ya. Hidupnya penuh sukacita, hidupnya penuh damai sejahtera. Di tengah himpitan, di tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan. Tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Melayani Tuhan. Tetapi juga harus apa? Mengalami Tuhan. Next, ini slide terakhir. Ini pertanyaan reflektif. Apakah seiring dengan saya melayani Tuhan, saya itu makin dekat dengan Tuhan? Makin mengerti kehendaknya atas hidup saya. Seiring saya melayani Tuhan, apakah hidup saya ini mengalami sebuah perubahan? Saya selalu mengalami perubahan loh. Mungkin rambut saya dulu banyak, sekarang tipis perubahan. Nah, tapi saya selalu berharap supaya saya juga semakin sabar terhadap istri. Nah, ibu-ibu ya saya tanya ya, kalau punya baby betul-betul dilatih kesabarannya ya, betul enggak ya? Oh, saya bukan hanya waktu melahirkan ini saudara, masa-masa 9 bulan itu saya yang setrika. Kami tidak ada pembantu di rumah. Saya yang nyuci baju, mesin cuci yang nyuci maksudnya gitu ya. Tapi saya yang jemur baju, saya yang nyetrika, ya, ngepel juga, ya. Dan banyak yang saya lakukan. Kesibukan yang lain. Tapi di situ Tuhan melatih saya untuk selalu bersabar, selalu bersabar, selalu bersabar. Ketika ada jadwal ini, Selasa, terbang ke Bima, nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru mulai. Waduh, anakku sih cilik gitu. Saya ngomong sama mamanya, kamu siap enggak tinggal? Gak apa-apa, berangkat saja, pelayanan tetap harus dilakukan. Dan itu menjadi keyakinan saya. Tuhan memberikan berkat itu, maka saya harus semakin giat melayani Tuhan. Mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah pertumbuhan. Tidak boleh tambah mundur, tambah meninggalkan Tuhan. Tidak boleh. Tapi makin mengalami Tuhan dan makin setia kepada Tuhan. Tuhan kiranya menerjemahkan firman ini lebih lanjut dalam hidup saudara. Sehingga saudara memahami sungguh-sungguh. Mari kita giat mengikut dan melayani Tuhan. Tetapi juga mengalami akan Tuhan. Tuhan memberkati.